Assalamualaikum bunda-bunda cantik. Ketemu lagi sama kita di YouTube channel Emi Pramita. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya agar channel YouTube kita ini berkembang. Oh ya bunda-bunda, kita mau bahas tentang cara agar ASI keluar atau agar ASI kita lancar. Nah, pasti bunda-bunda sedang mengalaminya atau pernah mengalami atau nanti akan mengalami. Nah, bunda-bunda, ketika kita menikah kemudian kita hamil, setiap perempuan pasti memiliki ekspektasi nanti punya anak mau ASI eksklusif, atau mungkin nanti ketika punya anak bunda tuh ingin memberikan yang terbaik. Bukan berarti susu formula tidak yang terbaik ya, tapi bunda-bunda pasti pengen kan anak-anaknya itu ASI eksklusif kan, karena katanya kalau ASI eksklusif itu nanti anaknya itu akan memiliki psikologis yang erat dengan bundanya. Maaf ya untuk bunda-bunda yang susu formula, bukan berarti tidak menganggap bunda-bunda yang susu formula, tapi kita di sini nih khusus membahas tentang ASI ya, sebagai tempat sharing ataupun tempat berbagi cerita bunda-bunda yang mengalami kesulitan memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Nah, bunda-bunda yang memiliki anak bayi, pada saat bayi lahir itu sangat bahagia sekali ya bunda ya. Anak kita itu tumbuh sehat. Kemudian setelah beberapa hari mulai deh bunda-bunda itu mengalami yang namanya baby blues ya bunda ya. Ketika ada yang datang, loh kenapa anaknya nggak ASI? Kenapa anaknya kok minum susu formula? Pasti bunda merasa sedih kan. Kemudian bunda-bunda mulai stres memikirkan, kok anak aku nggak ASI, kok anak aku nggak bisa mimi langsung ya, gimana ya caranya ya. Tapi bunda-bunda tetap berpikir bahwa loh kok gini kok gitu. Nah bunda-bunda, kebetulan dulu bayi saya itu nggak bisa ASI pas baru umur seminggu sampai 2 minggu. Nah itu saya juga sempat stres ketika ada yang datang, selalu mereka tuh menganggap bahwa ASI itu yang terbaik, ASI itu adalah indikator bahwa ibu itu adalah ibu yang terbaik gitu. Jadi saya itu sering menangis ketika orang yang datang, selalu mereka bilang, dasar ibunya tidak mau ASI, dasar ibunya itu tidak mau memberikan ASI untuk anaknya. Padahal kita sudah berusaha keras, kita sudah memakan apa yang disuruh orang-orang tua, misalnya seperti sayur, seperti katuk, bayam, itu semua sayur itu dimakan ya bunda-bunda ya, udah kayak embek, kayak kambing makan semua sayur. Apa yang disodorin, makan sayur sehari, makan sayur itu mungkin udah berapa kebet. Kemudian makan kacang almond, apa aja yang disuruh orang makan untuk melancarin ASI dimakan. Kemudian sampailah pada saat umur si bayi 3 hari, si bayi itu tetap enggak aku kasih susu formula, karena kata teman-teman aku jangan dikasih susu formula dulu, nanti si bayi nggak mau mimi, nanti si bayi nggak mau ASI. Akhirnya aku pertahanin karena pengen anak itu benar-benar ASI. Akhirnya si bayi itu demam panas dan nangis. Tetap ASI itu tidak keluar sampai 3 hari, bayi itu terus nangis, kemudian ASI tetap tidak keluar. Akhirnya terpaksa aku kasih susu formula, dan tara, akhirnya bayi aku minum susu formula untuk pertama kali. Dan ternyata bunda-bunda setelah dia minum itu langsung habis 40 mili, dalam keadaan satu kali minum, satu kali ngedot dan langsung tertidur. Si bayi tidak rewel lagi, langsung tidur nyenyak pules. Dan akhirnya pada saat itu saya lega untuk sementara waktu. Tapi ketika ada orang yang datang, saya mulai stres lagi dengan semua pertanyaan kenapa bayi saya tidak ASI. Dan aku semakin stres karena pada saat itu aku berpikir, ibu mana yang gak mau anaknya tidak ASI, ibu mana yang tidak sayang pada anaknya, ibu mana yang anaknya mau memberikan susu formula. Pasti setiap ibu pengen anaknya itu ASI, tapi tidak mungkin kan dipaksakan, karena ASI saya waktu itu tidak benar-benar keluar. Akhirnya setelah 3 hari 4 hari anak aku susu formula, aku campur dengan ASI, karena ASI aku ternyata udah mulai keluar, tapi dikit banget, warnanya kuning, dan itu ternyata kolostrum, jadi katanya penting untuk antibodi anak.
Jadi anak aku campur susu formula sama ASI. ASI yang aku pompa itu dapatnya sedikit sekali. Yang pertama itu mungkin warna kuning bercampur agak merah, kemudian agak kuning-kuning itu cuma dapat paling 5 mili atau 10 mili, tapi tetap aku kasih. Itu memang pertama memang aku pengen bener-bener anak aku ASI eksklusif, dan juga memang kadang jengah sama pertanyaan orang kenapa kok bayinya nggak ASI. Jadi aku pengen buktiin bahwa aku juga bisa ASI. Terus kemudian aku banyak baca-baca beberapa artikel, katanya walaupun anak kita itu tidak mau ASI ataupun ASI tidak keluar, kita harus tetap menyusui setiap 2 jam sekali meskipun ASI tidak keluar. Jadi anak aku tetap kasih ASI walaupun ASI nggak keluar. Ya waktu itu memang dia nangis karena mungkin marah kali ya, kok ASInya nggak ada, dia udah capek-capek tapi nggak ada ASInya, jadi dia nangis. Nah aku biarin, tetap aku kasih ASInya. Kemudian memang kita harus keras kepala, keras kepala mengasihi si bayi. Jadi walaupun mungkin suami kita sudah kasihan sama kita, udahlah bunda mungkin udah capek, nggak apa-apa anaknya susu formula aja, tapi kita tetap harus keras kepala mengasihi, karena dengan kita keras kepala kita tetap memiliki semangat yang tinggi agar anak kita tetap ASI ya bunda ya. Jadi waktu itu memang ibu saya dan suami saya udah bilang ya udah nggak apa-apa susu formula aja, tapi saya tetap kekeh pengen berusaha untuk memberikan ASI untuk anak saya. Alhasil waktu itu umur bayi aku sekitar seminggu kali ya, 5-7 hari. Nah jadi waktu itu ASI udah keluar alhamdulillah, bisa. Jadi si bayi itu udah mulai mau mimi langsung, tapi walaupun dengan waktu yang sebentar, misalnya cuma paling 3 menit 5 menit, tapi udah mulai memberikan perangsangan yang baik untuk payudara sehingga ASI bisa keluar. Kemudian ketika dipompa si ASI itu udah mulai keluar 10 mili, kemudian sehari berikutnya itu bertambah lagi menjadi 20 mili, kemudian 40 mili. Alhamdulillah ada kemajuan. Saya semakin bersemangat untuk merangsang agar ASI semakin keluar. Kemudian seiring berjalannya waktu, 8 hari, 9 hari, 10 hari, katanya si dedek bayi itu diajak ngobrol, "Dek, ayo mimi yuk." Terus skin to skin, katanya itu kita ngobrol berdua di kamar, skin to skin, si bayi diajak ngobrol. Jadi si bayinya biar ngerti bahwa dia harusnya mimi sama mamanya, sama bundanya. Dan waktu itu memang anak aku ngerespon ya, walaupun mungkin itu secara tidak sengaja atau kebetulan kali ya. Waktu itu dia ngelihat ke mata aku secara langsung, jadi seolah-olah dia ngerti bahwa iya ma aku mau mimi, oke nanti aku berusaha mau mimi. Dari situ dia langsung belajar, besoknya itu belajar mau mimi walaupun sebentar-sebentar. Jadi waktu itu ketika dia lagi tenang, lagi pas abis mandi pagi atau abis mandi sore, dia dikasih mimi langsung. Nanti lama-lama si ASI itu akan terangsang semakin banyak keluar. Nah akhirnya ketika umurnya udah 2 minggu, ASI itu akhirnya keluar. Jadi keluar dengan lancar dan banyak, ketika dipompa udah dapat 100 mili. Alhamdulillah akhirnya mencukupi kebutuhan si bayi. Tapi ada masalah baru nih bunda-bunda. Ternyata pada saat itu si bayi itu hanya siang aja mau mimi langsung, kalau malam dia tidak mau mimi langsung. Mungkin karena repot kali ya, karena dia kalau ngedot itu kan langsung mangap mulutnya. Tapi kalau misalnya dianya kalau mimi itu dia harus punya usaha. Jadi malam-malam kalau dikasih mimi langsung suka marah, suka jerit, suka ngamuk gitu. Dia nggak mau, dia maunya ngedot. Jadi waktu itu aku kasih dot aja malam-malam. Tapi aku baca-baca lagi di artikel dan juga kata teman-teman bidan, kata sepupu, katanya nggak apa-apa, usahain aja. Katanya nggak apa-apa, diterusin aja, diusahain terus, diajak ngobrol terus si dedeknya, nanti dia mau. Dan ternyata di situ muncul masalah baru, dan itu istilahnya itu bingung puting. Jadi si bayi itu lebih memilih mengisap cairan melalui botol dot daripada menyusu pada payudara ibu. Nah jadi pada saat itu bayi itu benar sama seperti anak aku.
dia lebih memilih Mimi dari Dot daripada dari aku. Jadi apalagi terlebih malam hari, jadi dia kalau malam hari benar-benar gak mau Mimi langsung, dia maunya dari Dot karena dia pilih cepet 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 kenyang dan mau bobok lagi. Nah, di sini ada tips-tips atasi bayi yang bingung puting. Jadi di situ segera hentikan penggunaan botol dot atau empeng. Jadi memang di sini memang kita harus ngerti sama si bayi. Jadi kita selang-seliin aja, kalau diberhentiin nanti dia ngamuk. Kalau saya nggak tega liatnya nangis-nangis, jadi diselang-seliin. Mungkin sekali ini Mimi langsung, sekali ini ngempeng, sekali ini botol dot. Jadi dianya kalau malam hari waktu itu aku kasih aja dia botol karena kasihan liatnya nangis-nangis. Terus juga sesering mungkin kita susuin langsung agar dia mengenali puting. Kemudian rajin-rajin skin to skin, jadi anaknya itu bisa ngenalin insting si ibu, si bayi bisa ngenalin si ibu, ibu juga ngenalin si bayi. Jadi mereka kayak ngobrol dari hati ke hati. Kemudian kita susuin terus si bayi itu saat lagi tenang, saat lagi ngantuk. Terus kita terus pancing si bayi dengan ASI agar dia ngerasain ASI lebih enak daripada supor. Kemudian bunda harus tenang ya. Nah, di sini kalau kita konsisten dengan tujuan kita, maka kita akan mendapatkan hasil. Jadi bunda-bunda harus sabar, konsisten, tidak peduli apa kata orang. Kemudian dukungan suami dan keluarga itu sangat penting ya bunda-bunda, sehingga akhirnya saya mendapatkan anak saya itu dalam waktu 2 minggu bisa ASI. Alhamdulillah bisa ASI. Kemudian dipompa juga ASInya banyak, bisa nyimpen karena aku juga kerja, jadi harus nyimpen stok di kulkas buat persiapan kalau nanti aku kerja untuk si bayi. Alhamdulillah banget ya Allah, akhirnya aku bisa ASI eksklusif. Dan alhamdulillah anak aku sampai sekarang masih ASI, umurnya baru setahun 10 bulan, tetap masih ASI karena aku pengen 2 tahun ASI. Dan untuk ibu-ibu semoga semangat terus untuk memberikan ASI, semoga tercapai cita-citanya untuk memberikan ASI eksklusif. Terus semangat, sabar, konsisten, dan keras kepala dalam mengasihi. Terima kasih buat bunda-bunda udah mendengarkan cerita ini. Silakan untuk di subscribe untuk kedepannya kita memberikan informasi tentang anak dan ibu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.